Berawal dari informasi yang dikirim oleh salah satu narasumber berupa video melalui pesan WhatsApp, mengenai adanya salah satu warga asal Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang sudah tinggal bertahun-tahun mendiami tempat di MCK, Mandi Cuci Kakus. Untuk keseimbangan informasi media ini dengan tim beberapa hari kemudian langsung mengunjungi ke Desa Jatimerta menemui salah satu warga yang menurut isi dalam video keadaannya sangat memprihatinkan. Terlihat, kondisi rumah Casmo sangat memprihatinkan, situasi rumah sangat kotor dan berantakan. Bahkan, tidur makan juga masak di tempat MCK. Casmo yang memiliki istri bernama Macem, warga Desa Jatimerta RT 05 RW 02 Blok Konda yang saat ini tinggal di tempat MCK, menyampaikan dirinya telah mendiami kurang lebih hampir 10 tahun, dan bentuk perhatian dari pemerintah berupa PKH dan BLT sering menerimanya. Akan tetapi menurut Casmo adanya keadaan seperti ini belum mendapat bantuan dari dinas sosial. Ia juga menceritakan sebelum tinggal di tempat MCK pernah tinggal di tempat kandang kambing. Casmo mengeluhkan bahwa tinggal di tempat MCK sangatlah tidak nyaman. Kotor dan tidak sehat, mengenai hal itu sudah disampaikan ke pihak desa namun belum ada peninjauan. Casmo mendiami tempat MCK bersama keluarganya sebanyak 10 orang yang mana setiap malam tidur pun berdesakan, akan tetapi Casmo enggan mengeluhkan ke pihak pemerintahan desa karena merasa malu, kalaupun ada bantuan berkeinginan diam dan bertempat di tempat yang lebih nyaman. 6 Juli 2023. Ya, Berapa tahun kira-kira udah mendiami tempat ini? 15 atau 10. 10 kan? Iya 10. Berarti Bapak udah tinggal di sini 10 tahun? Iya. Udah 10 tahun di WC ini aja, Pak. Belum ada. Pak, menurut Bapak, Bapak tinggal di sini nyaman nggak, Pak? Apa merasa nggak nyaman ya? Terganggu ya, Pak ya? Terganggu. Dengan dari segi kebersihan, Pak ya, kesehatan gitu ya. Tapi Bapak udah mengajukan ke desa untuk bagaimana supaya Bapak dipindahkan ke tempat yang layak mungkin? Nggak ada. Tapi udah mengajukan, udah mengeluhkan. Ya kita kan udah ngeluh. Ya ngeluh sih ngeluh, tapi cuman gimana ya? Ada bantuan belum ada peninjauan. Bapak Apunten tinggal di sini berapa orang, Pak? Tinggal di sini berapa orang? Ya semuanya anak 8 sama kita 10. Di sini semua? Iya. Setiap hari bareng? Ya ada yang berangkat kerja tuh, yang dulunya sih kumpul. Ya, maksudnya kumpul di sini. Yang sekarang nih, yang sekarang berapa orang? Boleh kerja lah. Kalau malam pada tidur di sini. Ya tidur di sini. Ya berarti Tidur di tempat ini ya, di WC ini ya. berarti dengan rumah Alasnya apa, Pak? Kasur, tikar. Alatnya itu modal itu aja alatnya tuh. Tanpa alas. Iya, cuman ya gombal-gombal aja yang ditumpuk. Jadi selama ini sebelum tinggal di WC ini Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di sana di kandang wedus, Di kandang kambing. di kandang di kebon. Bapak Itu maaf, kandang kambing tempat siapa, Pak? Dulu. Ya biasa numpang untuk. Terus di sini atas dasar izin aparat desa nggak? Ya izin dari waktu Pak Kujono tuh. Terus mereka mengizinkan. Nah, saya tuh bilangnya gini, Pak Kuwu, saya punya uang 2 juta, cuman kalau ngontrak tanah saya nggak bisa. Kalau nempati tempat di samping WC boleh nggak? Boleh, kata Pak Kuwu. Tadi kita kan punya 2 juta kan beli bata, beli semen untuk Berarti beberes sendiri dengan iya, uang 2 ngeberes juta. sendiri. Nah itu nguruk itunya aja tuh berapa ratus motor piar tuh. Nggak ada inisiatif nggak orang desa, Pak? Nanti kami bangunkan tempat tinggal yang sedikit layak. Nggak ada kalau bilangnya gitu, aparat desa nggak ada. Bantuan dari dinas Dinsos sendiri, kabupaten? Sudah ada yang datang, Pak? Sudah pernah ada yang datang dari dinas sosial? Belum. Selama Bapak tinggal di sini, perhatian daripada pihak pemerintah desa seperti apa? ada nggak, Pak? Ada. Bantuan-bantuan PKH atau BLT yang lainnya ada? Ya ada PKH sih, BLT ya ada. Gunawan selaku Ketua RT Naran ada di lokasi ketika media ini melakukan peliputan. Ia memberikan tanggapan, pihaknya telah melakukan meminta bantuan ke pihak desa untuk tempat tinggal yang lebih layak buat keluarga Casmo. Namun, yang jadi kendala pihaknya belum memiliki lahan tanah. Andaikan sudah ada lahan tanah pihak desa pasti akan turut membantu untuk membangun rumahnya.
Nah, dengan ada warga yang tinggal di tempat yang belum layak ini, bagaimana pandangan Bapak tanggapannya, Pak? Saya kan udah usahain ya lewat pemerintah lah, minta bantuan. Nah, kata pemerintah tuh ada syaratnya. Pemerintah apa Pak? Maksudnya desa? Iya, pemerintah desa tuh. Kalau misalnya rumah itu pengen dibangun, harus milik sendiri tanah tuh, Pak. Jadi itu kesulitannya lah. Mukidin selaku Kadus RT 05 RW 02 menjelaskan, pada waktu itu ada masyarakat yang akan memberikan bantuan senilai 15 juta rupiah dan diberikan pinjam lahan tanah untuk dibangun rumah. Asalkan tidak lagi mendiami tempat MCK dekat penampungan sampah. Namun pada waktu itu bantuan uang yang akan diberikan ditolak sama Casmo, dengan alasan, karena akan mendapatkan uang besar dari keluarganya yang di Indramayu dari warisan orang tuanya, dan sebelum itu juga ada bantuan dari Trans 7 berupa bedah rumah. Perasaannya ya saling simpati lah, gimana sih keadaan yang kayak gitu, suram apa. Nah dia, nih ada uang 15 juta, tanah dikasih, sok silakan dipakai, terus uang itu dibikin buat rumah, tapi dengan syarat jangan di tempat kayak gitu dekat sampah. Tapi jawabannya dia, saya itu udah dapat uang besar dari Indramayu, dari orang tua warisan. Tuh, jadi nggak bersyukur tuh apa adanya keadaan saya kayak gitu. Jadi tuh enaknya ya udah gini itu dipoin satu kali lagi saya jadi diterima enggak bayar. Ini tujuan baik, ada masyarakat baik sama Bapak Tasma, tapi Bapak Tasmanya nggak mau digituin. Itu anggaran dari mana, Pak? Pemberian dari mana? Pribadi. Di tempat terpisah, Kepala Desa Jatimerta Sunario saat ditemui di kantor Balai Desa ia menjelaskan, pihak desa telah memberikan bantuan berupa PKH, BLT, dan lainnya, dan pihak kepala desa sudah berusaha melangkah sesuai kemampuan. Tidak mau melangkah untuk berbenah diri. Ya toh seumpamanya ada genteng rusak atau bocor, seumpama toh Pak Kuwu itu genteng bocor minta bantuan sih beli genteng 5 atau berapa, mangga jangan lari, itu pindah ke tempat yang lain yang kira tidak bocor. Jadi tidak mau bebenah lah. Nah saya konfirmasi sama keluarganya juga seperti itu. Tapi apa artinya Kuwu, apa artinya pemerintahan kalau beliau sendiri tidak mau melangkah untuk bebenah. Sementara bantuan dari desa tadi yang diinformasikan nama Pak Kadus, sama Pak RT pernah diadakan dapat rutilahu bedah rumah. Nah setelah bedah rumah kan itu mestinya kan bebenah. Bebenah gimana kira-kira bangunan itu tidak bocor, bangunan itu bersih. Tapi yang terjadi sekarang bapak-bapak sendiri lihat, ya kotornya karena apa kotor tuh? Karena sendirinya dirinya loh. Rumah segedung apapun kalau tidak mau bebenah diri, kayaknya tetap seperti itu. Saya sudah melangkah kayaknya sudah sesuai dengan kemampuan saya sebagai guru. Sedangkan anak-anak mereka itu ada yang di luar negeri, ada 2. Kalau beliau itu mau bebenah diri, ya insya Allah dapat beli tanah sepetak, ya berapa. Nah nanti saya omongin itu, Pak, sok beli tanah nanti kita dari desa bantu. Jangan lari ke tempat-tempat yang sifatnya instan itu loh. Nah itu juga merugikan masyarakat sendiri kan, itu butuh dipakai. Itu jadi mungkin dari pemerintahan desa ya menurut saya pribadi sih sudah berusaha, tapi kita kembalikan lagi ke keluarganya pribadinya lupa. Itu mungkin yang perlu di buat Bapak tadi keseimbangan informasi itu Pak. Karena mungkin kalau dari satu pihak informasi, kalau ada orang lewat itu pasti merasa hibah, merasa kasihan dengan keadaan seperti sekarang. Tapi dari kita desa yang sudah tahu seperti apa. LTV Cirebon mengabarkan.